disalahin kan? Kalau urusan lain, aku bisa tutup mata. Tapi kalau masalah uang, aku berhak untuk ikut campur. Karena aku nggak mau aja Santi. Mama itu dimanfaatin oleh Laras. Kemarin aja dia udah minta 50 juta. Barusan Laras minta 200 juta. Belum lagi yang kemarin-kemarin. Uang sebanyak itu untuk apa ya? Kalau Mas mau, lebih baik Mas lidikin aja. Ibu, kalau dulu-dulu kita jadi anak, sekarang kita kan udah punya anak ya. Bahkan ada yang anaknya sampai banyak banget. Ada yang 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah itu semuanya anugerah dari Allah. Ada jamaah saya tanya, Mi, apa betul surga itu di bawah telapak kaki seorang ibu? Saya jawab, ya iya atuh. Sebab ada hadis Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki seorang ibu. Jamaah saya ada yang nanya lagi, apakah semua surga itu mesti di bawah telapak kaki seorang ibu? Kenapa? Karena ummahat itu bentuk jamak, artinya ibu-ibunya banyak, bukan saja satu ibu. Saya jawab, betul, surga itu di bawah telapak kaki seorang ibu. Ibu yang bagaimana? Ibu yang bisa melaksanakan hak dan kewajibannya. Sebab ada juga loh ibu yang durhaka. Ada juga loh orang tua yang durhaka. Bukan saja anak yang durhaka, orang tua juga ada yang durhaka. Seperti apa orang tua yang durhaka? Orang tua yang durhaka itu pada saat tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Sedangkan orang tua itu kan punya 4 kewajiban. Ada berapa Bu kewajiban orang tua? Ada 4. Yang pertama ayuh sinasmahu. Orang tua punya kewajiban kalau punya anak wajib memberikan nama yang baik. Nah, kewajiban orang tua yang kedua yaitu wa'adabahu. Orang tua wajib memberikan pendidikan, ngajarin tuh anak, ya terutama ngajarin ngaji. Kewajiban kita loh sebagai orang tua. Ngajarin anak alif lempeng bak bengkok. Yang ketiga wa alla yarzuqahu illa thayyibah. Orang tua wajib memberikan nafkah, memberikan makan, mohon maaf, ngurusin anak illa thayyibah dengan catatan yang dipakai ngurusin bocah duitnya harus halal. Yang terakhir kewajiban orang tua terhadap anak wa ayyuzawijahu idza adraka. Kalau anak sudah besar, sekolah udah selesai, ada yang seneng, ada yang demen kalau bahasa Umi mah sok atau dinikahkan, silakan. Karena memang ini kewajiban orang tua yang terakhir menikahkan. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, jadi orang tua yang baik itu juga kagak gampang. Kalau 4 perkaranya ini tidak dilaksanain, maka tadi Umi bilang yang durhaka bukan saja anak, orang tua juga ada orang tua yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Pokoknya papa tidak akan berikan uang sepeser pun kepada kamu, Laras. Pa, please sekali aja. Sekali papa bilang tidak. Karena papa tahu uang itu mau kamu pakai judi kan. Ya udah, serah kalau papa nggak mau. Biar Laras minta sama mama. Papa ingetin ya, jangan coba-coba libatkan papa dengan masalah urusan utang-utangmu. Walaupun itu utang sama mertua. Serah. Laras. Mama. Sini. Ma, Laras ada kesempatan bisnis besar banget, tapi harus malam ini. Loh, kok harus malam ini? Masa masalah bisnis malam-malam, sayang? Iya, ini soalnya kesempatan besar banget dan sayang banget kalau dilewatin. Sayang, masih main di sini? Main apa sayang? Mobil-mobilan. Bisnis apa sih? Hah? Ya semacam saham gitu deh, Ma. Ayo Mama, please. Kamu perlunya berapa? Nggak banyak kok, cuman 300 juta. 300 juta? Aduh, jumlahnya banyak loh. Hah? Nggak bisa ya, Ma? Ya, bukan soal itu, tapi kan tadi Mama udah ngasih 200 juta. Masa udah habis? Kurang? Iya, Ma, itu Laras pakai buat bisnis ini juga. Kalau Mama nggak percaya, Mama tanya Papa deh. Biar Papa nanti yang ganti uangnya. Bentar ya.
Ya udah mah, Laras jalan dulu ya. Udah sukses ya. Dadah. Udah semuanya ya. Yuk sayang yuk. Maaf. Lo mau ngapain? Mau ambil duit gue, hah? Enggak, maaf. Makanya lo kalau jalan itu pakai mata. Jangan marahin bunda aku. Kamu tahu nggak? Aku itu mama kamu. Dia itu bukan mama kamu. Bukan. Ini bunda aku. Ayo udah terserah deh. Gua nggak peduli mau diakuin atau enggak. Sayang. Madar mau kemana sih? Kok nggak diangkat-angkat teleponnya? Waduh, kacau nih. Kok perasaan aku nggak enak ya? Sial banget gue hari ini. Rugi 300 juta. Tapi gue masih penasaran. Di mana lagi gue nyari duit ya? Aduh, kalau ke mertua gue nggak mungkin. Ke papa gue juga nggak mungkin. Gue ada ide. Mertua gue jam segini pasti udah tidur. Tuh, benar kan? Dia udah tidur. Surat tanah sama perhiasan. Kok lemarinya kebuka sih? Aduh, ya Allah. Aduh. Ini siapa yang buka? Hah? Hilang. Perhiasanku, surat-surat. Masih Santi yang nyuri. Santi! Hah? Santi! Kamu tuh apa-apaan, ha? Kamu yang ngambil perhiasan saya? Kamu yang nyuri ya? Enggak, Ma. Enggak. Kamu bohong, kamu pasti dari kamar saya barusan kan? Enggak, Ma. Demi Allah, aku enggak. Terus kamu ngapain ke kamar saya? Enggak, Santi baru mau sholat malam kok, Ma. Kamu pasti yang ngambil semuanya. Surat-surat berharga, surat rumah, surat ruko, perhiasan saya. Kalau bukan kamu siapa? Kamu yang tahu tempatnya kan? Nggak tahu apa-apa, Ma. Demi Allah, Santi nggak kayak gitu. Bohong. Mas Viko. Dia ada apa sih? Ini nih istri kamu nih. Yuri, perhiasan mama, surat-surat mama, semuanya nggak ada di kamar. Oh, Mama udah tanya sama Laras? Kan Laras nggak ada di rumah. Viko dia yang tahu.
Ya, tapi siapa tahu ada orang luar yang masuk ke dalam kamar mama. Benar, Ma. Santi nggak tahu apa-apa, benar. Viko, yang keluar masuk kamar mama tuh cuma dia, yang beres-beres dia. Siapa lagi kalau bukan dia pencurinya? Enggak, Ma. Ampun, Ma. Mama! Demi Allah, Ma. Diam nggak kamu? Hah? Jangan bilang Diam. Ma. Percaya sama Santi, Ma. Demi Allah. Diam! Kasihan Santi, Ma. Udah, kamu nggak usah kepengaruh, nangis-nangis cengeng nggak jelas gitu, nggak usah didengerin. Nah, aku ngikutin logika mama. Dan aku yakin loh, Ma, kalau Santi nggak mungkin ngambil barang-barang mama. Viko siapa lagi kalau bukan dia? Hah? Laras kan nggak ada di rumah. Kamu belain aja terus. Bukannya aku pengen ngambilin Santi, Ma. Tapi hal sekecil apapun, itu dia perhatiin. Dan selama ini dia nggak pernah minta aneh-aneh sama aku. Hah? Belain terus. Apaan sih? Malam. Laras, ada apa sih ini? Laras, kamu ngaku. Jangan-jangan kamu yang ngambil barang-barangnya mama. Kamu ngomong apaan sih? Gak ngerti, tau gak? Udah capek mau tidur. Tunggu. Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu ya. Sebenarnya kamu kan yang ngambil barang-barang mama. Apaan sih? Viko, udah dong, jangan dimarahin, orang dia nggak salah apa-apa. Sayang, udah ya. Kalau mau gila itu jangan keterlaluan. Kalau aku mau itu tinggal minta, ngapain aku nyolong? Tahu kamu capek. Laras tuh, kamu sama sekali nggak kasihan sama Santi. Ngapain aku kasihan? Aku tuh bener-bener gak ngambil. Mama, kenapa sih aku dituduh kayak gitu? Ya, jangan nari. Viko, udah dong, ah. Laras, kamu jangan marah dong sayang ya. Sekarang mama lihat. Apa pantas wanita yang udah punya rumah tangga pulang tengah malam dalam keadaan maut? Mama lihat. Ya gara-gara kamu semuanya juga. Tenang aja Laras, kesel. Santi! Maafin aku ya. Aku pertamanya percaya sama alibinya, Mama. Tapi aku yakin semuanya kamu pasti nggak bersalah. Kamu harus ganti baju. Kasihan kamu kedinginan. Viko, berani-beraninya kamu ya bela pencuri ini, hah? Mama gak kasihan apa sama Santi, dia kedinginan, Ma. Hah? Apaan sih? Mau udah. Santi perlu istirahat. Kasihan dia. Bu Nina perlu pahami ya, saya tidak mau tanggung jawab. Saya tidak mau tahu atas utang-utang Laras kepada Bu Nina. Walaupun dia anak saya sendiri. Loh, Pak Darno nggak bisa gitu dong Pak. Waktu itu dia bilang kalau nanti Bapak yang bayar saya. Lagi pula dia bilang ada bisnis besar kok. Bisnis? Bisnis apa? Bu Nina tahu ya, uang itu dipakai untuk judi. Judi? Pernah semalam dia bisa menghabiskan uang 500 juta. Tapi nggak bisa gitu Pak. Pokoknya Bapak harus ganti. Dia bilang Bapak akan bayar kok ke saya. Itu bohong. Dia menjual nama saya supaya Bu Nina mau ngasih uang sama dia. Lah kan Ibu kenapa sih? Uang sebesar itu mudah saja ngasih ke Laras. Kan sebetulnya konfirmasi ke saya dulu dong. Ya waktu itu kan saya telepon Bapak tapi HP Bapak nggak aktif. Ibu kan bisa ke rumah. Sekarang saya mau tahu, silahkan Bu Nina nagih sendiri sama Laras. Dan setelah ini saya ingatkan, kunci kamar Ibu baik-baik. Karena dia suka mencuri surat berharga. Dan rumah ini pernah dicuri sertifikatnya dan digadaikan. Keterlaluan. Berarti Laras pencurinya.